Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Ferdiansyah dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama di instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mereview singkat terkait materi yang sudah dipelajari pada agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara yang dipelajari melalui metode MOOC dan juga pemaparan materi oleh Bapak Pramana Jaya Saputra. Baiklah, Indonesia adalah bangsa yang besar, lahir dari perjuangan panjang para pendiri bangsa. Sejarah mencatat, semangat bela negara telah menjadi kekuatan utama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bela negara bukan hanya perjuangan fisik, tapi tekad, sikap dan tindakan nyata bagi seluruh warga negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Bela negara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ia merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali, bukan hanya hak dan kewajiban para anggota militer dan juga kepolisian. Nilai-nilainya meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini tidak hanya diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan bela negara di era modern saat ini jauh lebih kompleks lagi. Ancaman tidak lagi hanya dalam bentuk serangan militer, tetapi juga dalam bentuk radikalisme, terorisme, korupsi, narkoba, hingga perang informasi di dunia maya atau kabar hoax. Globalisasi menghadirkan peluang sekaligus resiko dan dapat melemahkan persatuan jika tidak dihadapi dengan kesiapsiagaan. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki peran penting. Guru yang mendidik dengan sepenuh hati, dokter yang melayani pasien tanpa pamrih, hingga para aparatur sipil negara yang bekerja secara jujur, profesional, dan berintegritas, semua adalah wujud nyata bela negara. Dari tadi kita berbicara soal bela negara. Sebenarnya bela negara itu apa sih? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Landasan nilai bela negara sendiri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nilai dasar bela negara terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Bagi ASN sendiri, bela negara bukanlah sekadar kewajiban, melainkan panggilan pengabdian. ASN dituntut menjadi teladan, menjaga netralitas, melayani dengan penuh hati dan tulus, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Nilai-nilai bela negara harus tercermin dalam integritas, disiplin, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Selain itu, bela negara memiliki makna yang sangat penting bagi para aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN adalah pelayan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus perekat persatuan bangsa. Oleh karenanya, ASN dituntut untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari di pekerjaannya. Aktualisasi tersebut tercermin dalam sikap integritas, profesionalisme, serta loyalitas kepada negara dan pemerintahan yang sah. ASN juga harus mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, jujur, santun, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ASN perlu berinovasi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa melalui ide kreatif yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, terkait kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan salah satu pilar penting dalam upaya membangun karakter bangsa dan memperkuat jati diri nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Bela negara dimaknai sebagai sikap, tekad, serta perilaku warga negara yang dilandasi kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi, serta kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara. Dalam konteks aparatur sipil negara, khususnya calon pegawai negeri sipil atau CPNS, kesiapsiagaan bela negara merupakan bentuk kesiapan jasmani, mental, dan moral.
untuk mengabdi secara penuh kepada negara sekaligus menghadapi berbagai tantangan multidimensional yang hadir di era globalisasi. CPNS dipandang sebagai garda terdepan yang wajib menunjukkan sikap bela negara melalui profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Konsep kesiapsiagaan bela negara tidak hanya terkait dengan kesiapan fisik dan juga terkait menghadapi ancaman militer, tapi lebih luas lagi pada dimensi non-fisik yang diwujudkan melalui sikap disiplin, ketaatan pada hukum, etika, etiket, moral, serta pelestarian budaya bangsa. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang mencakup cinta tanah air, kesadaran berbangsa, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dan juga yang menjadi manfaat dari kesiapsiagaan bela negara, apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Dan yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu masing-masing. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan juga agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti rasa malas, apatis, boros, egois, dan juga perilaku tidak disiplin. Dan yang terakhir, membentuk perilaku yang taat pada hukum. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya review secara singkat terkait materi pada agenda 1 di pembelajaran Lansar CPNS 2025 ini. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.